Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia sebagai dasar kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan pemersatu bangsa Indonesia dengan berbagai macam keragaman di dalamnya. Namun, tahukah bahwa itu semua bukanlah hal yang mudah? Begitu banyak proses yang dilalui sehingga terciptalah sebuah konsep kehidupan bangsa Indonesia sampai saat ini. Lalu bagaimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Sejarah perumusan Pancasila diawali dengan pembentukan BPUPKI setelah Jepang mengalami kekalahan oleh sekutu di Perang Pasifik. Kemudian Jepang memberi janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Dan untuk mewujudkan janji tersebut dibentuklah BPUPKI Dokuritsu Jumbichu Sakai. Badan ini beranggotakan 60 orang diketuai Dr. Rajiman Wijayodiningrat dan Wakil Ketua Raden Panji Suroso, serta Itsu Bangasa dari Jepang. Sidang pertama BPUPKI 29 Mei 1 Juni 1945 yang dilaksanakan di Gedung Choi Sang-in yang sekarang lebih dikenal sebagai Gedung Pancasila. Agenda sidang dalam pertemuan ini membicarakan tentang landasan-landasan bernegara atau dasar-dasar Indonesia merdeka. Dalam kesempatan ini, Muhammad Yamin di hari pertama pada tanggal 29 Mei 1945 dalam pidatonya mengusulkan dasar Indonesia merdeka, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan pri kesejahteraan rakyat. Lalu di hari kedua, Mr. Supomo tanggal 31 Mei 1945 dalam pidatonya mengajukan 3 gagasan sebagai dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Selanjutnya Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan gagasannya, yaitu kebangsaan atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, musyawarah, mufakat, perwakilan, dan kesejahteraan sosial, juga ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima prinsip tersebut diberi nama Pancasila yang berarti 5 dasar. Pada tanggal 1 Juni 1945 juga dibentuk sebuah panitia kecil yang beranggotakan 8 orang. 8 orang anggota tersebut yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Sutarjo, Wahid Hasim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Muhammad Yamin, dan Mr. A. Maramis. Tugas panitia 8 ini adalah menampung dan mengidentifikasi usulan anggota BPUPKI. Berdasarkan usulan yang masuk, diketahui ada perbedaan usulan tentang dasar negara. Ya pasti ada perbedaan ya. Golongan Islam menghendaki negara berdasarkan syariat Islam tentu saja, sedangkan golongan nasionalis menghendaki negara tidak berdasarkan hukum agama tertentu. Nah, untuk mengatasi perbedaan ini, dibentuklah Panitia 9 yang anggotanya berasal dari golongan Islam dan golongan nasionalis, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. A. Maramis, Ahmad Subarjo, Abikusno Cokro Suyoso, Abdul Kahar Muzakir, Wahid Hasim, dan Haji Agus Salim. Panitia 9 bersidang tanggal 22 Juni 1945 menghasilkan kesepakatan dasar negara yang tertuang dalam alinea keempat rancangan preambul, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Isi selengkapnya kesepakatan itu disebut rancangan preambul hukum dasar, dan Mr. Muhammad Yamin mempopulerkan kesepakatan tersebut dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Selanjutnya sidang BPUPKI kedua tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945 menghasilkan dasar negara yang disepakati, yaitu Pancasila seperti dalam Piagam Jakarta. Kemudian bentuk negara republik disepakati oleh 55 suara dari 64 yang hadir.
Kemudian wilayah Indonesia disepakati meliputi wilayah Hindia Belanda, Timur-Timur, dan Malaka 39 suara pada saat itu. Dibentuknya 3 panitia kecil. Panitia kecil itu panitia rancangan undang-undang diketuai oleh Insinyur Soekarno, panitia ekonomi dan keuangan diketuai oleh Muhammad Hatta. Panitia pembela tanah air diketuai oleh Adikusno Cokrosuyoso. Kemudian dibentuklah PPKI. Pada tanggal 9 Agustus 1945 ini dibentuk dalam rangka mempersiapkan Indonesia merdeka, mengesahkan dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Ketua Insinyur Soekarno dan Wakil Ketua Muhammad Hatta. Jumlah anggotanya 21 orang. Selanjutnya, anggota PPKI ditambah 6 orang anggota wakil golongan, yaitu Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantara, Mr. Kasman Singodimejo, Sayuti Malik, Mr. Iwa Kusuma Sumantri, dan Mr. Ahmad Subarjo. Jadi, di sini PPKI berfungsi sebagai Komite Nasional Pembentuk Negara. Setelah selesai dengan semua proses persiapan yang matang, Indonesia mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Setelah Jepang menyerah pada sekutu pada Perang Pasifik, golongan pemuda seperti Soekarni, Adam Malik, Kusnaini, Sultan Syahrir, Sudarsono, dan kawan-kawan tidak tinggal diam. Segera meminta dan mendesak Insinyur Soekarno untuk segera mengumumkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan terjadilah kesepakatan di Rengas Dengklok dan proklamasi dilaksanakan hari Jumat 17 Agustus oleh Soekarno dan Muhammad Hatta di Jakarta. Setelah Indonesia merdeka, PPKI melaksanakan sidang pertamanya pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebelum pelaksanaan sidang, sore harinya setelah proklamasi dilaksanakan, datanglah seorang ofisir Jepang ke rumah Bung Hatta, menyampaikan keberatan wakil Indonesia bagian timur terhadap 7 kata dalam sila pertama Piagam Jakarta. Sebelum sidang, Bung Hatta pun menemui wakil-wakil Islam untuk mendiskusikannya. Dan akhirnya disepakati untuk menghilangkan 7 kata tersebut. Dalam sidang PPK ini menghasilkan beberapa keputusan. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan Insinyur Soekarno menjadi presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Lalu membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, disebut KNIP, yang bertugas mendampingi presiden dan wakil presiden sampai terbentuk MPR dan DPR. Demikian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Jika ada kekurangan, tolong dikoreksi.